Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap energi yang kamu miliki. Nah, guys, kali ini saya akan mengambil satu topik di mana topik ini masih ada kaitannya terhadap pihak ketiga. Saya akan melihat dari sisi batin kamu dan sisi batin pihak ketiga, apakah manusia yang telah meninggalkan diri kamu akan kembali terhadap diri kamu atau memang dia akan menuju ke pihak ketiganya, guys. Saya akan melihat kedua sisi batin ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak. Kita langsung saja terhadap topik yang saya ambil tadi. Bagaimana sisi batin kamu apabila saya satukan terhadap sisi batin dari pihak ketiga? Apakah manusia yang telah meninggalkan diri kamu ini lebih bahagia terhadap pihak ketiganya atau memang ada berpikiran terhadap diri kamu? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu dua tongkat yang bersilang. Kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap sisi batin ataupun sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Apakah ada situasi yang membuat diri kamu sudah berpikiran bodoh amat? Kalau saya melemparkan kartu yang saya pegang ini terhadap sisi batin ataupun sisi energi terhadap pihak ketiga, seakan-akan kartu yang saya pegang ini menggambarkan situasi yang dia hadapi terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu, menerima suatu pertentangan, di mana ketika diri saya mencoba untuk melihat situasi pemikiran terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu, masih ada terkoneksi terhadap diri kamu. Apakah koneksi ini berupa rasa tanggung jawab atau memang koneksi ini berupa suatu kebutuhan? Dengan koneksi tersebutlah
sisi batin dari pihak ketiga terhadap batin yang kamu miliki untuk saat ini seakan-akan selalu bertentangan. Begitu juga terhadap diri kamu. Ketika manusia yang telah meninggalkan diri kamu lebih memihak terhadap pihak ketiganya, seakan-akan yang dahulu manusia yang meninggalkan diri kamu memiliki suatu tanggung jawab, tetapi ketika dia memiliki pihak ketiga tersebut, rasa tanggung jawab tersebut menghilang dan kamu menuntut terhadap mereka. Itulah yang membuat sisi pertentangan, guys, antara batin yang satu dengan batin kedua saling bergejolak dan saling memberikan situasi perlawanan. Kita lihat kartu di bawahnya. Apa yang akan terjadi? Muncul kartu Four of Cups. Four of Cups. Di mana kemunculan kartu kedua ini apabila saya lemparkan terhadap energi yang kamu miliki, baik dari sisi batin yang kamu miliki, guys, mungkin ada situasi yang membuat diri kamu berpikiran, saya sudah tidak peduli terhadap kehidupan yang dia lakukan terhadap pihak ketiga dia. Apapun yang dia kerjakan, baik secara bahagia ataupun tidak bahagia, saya sudah tidak peduli. Karena ketika diri saya berdampingan terhadap diri dia, saya sudah terlalu sakit dan saya sudah terlalu banyak dibohongi. Ketika diri saya mencoba untuk memaafkan, ketika diri saya mencoba untuk mempertahankan hubungan tersebut, justru manusia yang berdampingan terhadap diri saya memberikan suatu perlakuan di luar dari kapasitas saya. Makanya saya sudah tidak peduli lagi. Itulah yang kamu simpan di dalam pemikiran kamu. Kalau saya melemparkan kartu Four of Cups ini terhadap energi yang dimiliki oleh pihak manusia yang telah meninggalkan diri kamu, seakan-akan ada situasi yang membuat diri dia menerima suatu perkataan di sini. Di mana perkataan ini bisa saja suatu penghinaan atau memang ada situasi yang membuat diri dia harus mempertunjukkan suatu rasa tanggung jawab. Kalau saya mengkaitkan antara kartu Four of Cups dengan kartu kemunculan pertama tadi, seakan-akan dia bingung dengan situasi yang dia rasakan. Di sisi lain, dia masih terkoneksi terhadap diri kamu berupa tanggung jawab. Tetapi di sisi lain pun, dia masih terkoneksi terhadap pihak ketiganya, di mana pihak ketiga dia tersebut justru menuntut diri dia agar bisa membahagiakan dari sisi materi. Kalau saya melemparkan kartu Four of Cups ini terhadap energi yang dimiliki oleh pihak ketiga dia yang sedang berdampingan terhadap diri dia, kemungkinan ada situasi perasaan yang ingin dia katakan terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu, apakah mempertahankan hubungan tersebut atau membiarkan diri manusia yang telah meninggalkan diri kamu justru kembali terhadap diri kamu. Karena pihak ketiga sedang berpikiran di sini, guys. Ingin mempertahankan atau memang ingin memperjuangkan. Kita lihat di bagian keduanya. Muncul kartu The Hermit, di mana kamu bisa melihat sendiri sosok seorang pria dewasa ingin maju untuk ke depan, ingin memperoleh suatu kehidupan, ingin melangkah demi kemajuan, tetapi
ketika dia melakukan hal tersebut, ada dua sisi yang dipegang oleh kedua tangannya. Tangan kanan memegang tongkat dan tangan kiri memegang suatu lampion. Kalau saya mengambil dari sisi tongkat ataupun dari sisi lampion tersebut, seakan-akan seseorang ini apakah sedang merasakan situasi kekhawatiran atau memang sedang merasakan situasi kewaspadaan. Kalau saya melemparkan kartu The Hermit ini terhadap sisi batin yang dimiliki oleh pihak ketiga, mungkin bisa saja untuk saat ini ada situasi yang membuat diri dia merasa khawatir. Kalau saya melemparkan kartu The Hermit ini terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu, kemungkinan ada sisi kewaspadaan yang dia miliki. Kita lihat kartu di samping dari The Hermit ini, guys. Muncul kartu The Sun. Muncul kartu The Sun. Di mana kemunculan kartu The Sun ini merupakan kartu yang berbicara terhadap bantuan yang diberikan oleh alam semesta ataupun oleh Sang Pencipta. Di sisi lain, kemunculan kartu The Sun ini seakan-akan matahari ingin menyinari kehidupan terhadap satu energi, di mana ketika matahari ini menyinari kehidupan di dalam satu energi tersebut, agar satu energi tersebut tidak merasakan situasi kekhawatiran. Kalau saya melemparkan kartu The Sun ini terhadap energi yang kamu miliki, seakan-akan suatu bantuan yang akan diberikan oleh alam semesta terhadap diri kamu, ketika alam semesta memberikan bantuan tersebut agar diri kamu tidak merasakan situasi kekhawatiran di dalam hidup kamu. Kalau saya melemparkan kartu The Sun ini terhadap pihak ketiga, kemungkinan ada situasi yang membuat diri dia merasa khawatir. Di mana kekhawatiran tersebut, apakah diri kamu dengan energi lama kamu masih saling terkoneksi atau memang saling melengkapi. Matahari ini menyinari terhadap dua energi, guys. Ketika matahari tersebut menyinari dua energi tersebut, kemungkinan bisa menjadi satu energi. Ini dia, guys. Kalau saya melemparkan kartu The Sun ini terhadap energi yang dimiliki oleh manusia yang telah meninggalkan diri kamu, kemungkinan dia berpikiran untuk kedepannya. Ada suatu kewaspadaan yang akan dia terima, di mana ketika kewaspadaan itu dia terima, dia berpikir apakah diri kamu akan mendapatkan seseorang yang lebih bahagia daripada dia, atau memang diri kamu akan lebih baik. Dia tetap berpikiran seperti itu, guys. Nah, kita lihat kartu di samping dari The Sun. Muncul kartu Knight of Cups. Wow, baru terbuka maksud dari kartu sebelumnya. Kemunculan kartu Knight of Cups seakan-akan berbicara terhadap pihak ketiga, di mana rasa kekhawatiran tersebut ada saya lihat timbul perasaan seseorang yang ingin kembali terhadap energi lama dia. Sudah mulai timbul ini, guys. Apakah diri kamu sedang menerima suatu komunikasi terhadap energi lama kamu, atau memang energi lama kamu di sini ingin memperbaiki hubungan tersebut terhadap diri kamu? Saya tidak tahu. Semua ini kamu yang merasakan. Kalau saya melemparkan
ketiga kartu ini terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini dari sisi batin kamu, dan apabila saya mengkaitkan terhadap kartu Four of Cups, kamu sudah tidak peduli terhadap pihak apapun yang akan kembali. Mau dia kembali, mau dia melengkapi kehidupan saya, mau dia menyinari kehidupan saya, mau dia memberikan saya kemajuan, saya sudah tidak peduli. Saya sudah bodoh amat. Saya lebih fokus terhadap orang baru daripada harus memilih orang lama yang toh juga akan memberikan diri saya suatu kekhawatiran ataupun suatu sakit hati. Kemunculan kartu Four of Cups sangat tepat terhadap energi diri kamu. Kamu sudah tidak peduli lagi. Itulah yang saya inginkan terhadap diri kamu. Daripada diri kamu menginginkan seseorang yang hanya untuk membuat diri kamu di dalam zona ketidaknyamanan, lebih baik kamu buang. Itu dia guys. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu saran. Ini dia. Kita lihat di bagian ketiganya. Muncul kartu Five of Swords. 5 pedang yang dimiliki oleh 5 orang, di mana kelima orang ini saling bertentangan dan saling menyerang. Ketika 5 orang ini melakukan suatu penyerangan, dengan kata lain, pedang tersebut saya kategorikan suatu permasalahan. Nah, kalau saya mengkaitkan terhadap batin ataupun batin dari pihak ketiga diri kamu, untuk kedepannya, ada situasi yang membuat suatu pertengkaran di sini, di mana pertengkaran ini berasal dari manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Mungkin tanpa disadari oleh pihak ketiga, manusia yang telah meninggalkan diri kamu diam-diam memberikan suatu rasa tanggung jawab berupa kebutuhan terhadap diri kamu. Di situ nanti akan muncul suatu permasalahan di situ, guys. Akan muncul suatu permasalahan di sini. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap kemunculan kartu Four of Cups, saya melihat antara hubungan dari pihak ketiga dengan manusia yang telah meninggalkan diri kamu, inilah yang akan membuat diri mereka merasa khawatir. Kekhawatiran terhadap suatu permasalahan. Nah, kalau saya menutup kartu The Hermit, bagaimana kartu di samping dari Four of Cups? Muncul kartu The Magician. Permasalahan dari unsur kebohongan sangat tepat yang saya katakan tadi. Bisa saja manusia yang telah meninggalkan diri kamu untuk kedepannya secara diam-diam akan memberikan suatu rasa tanggung jawab, tetapi rasa tanggung jawab tersebut membuat suatu pertengkaran di dalam hubungan kotor yang selama ini dia jalankan. Muncul kartu The Magician. Kebohongan ataupun manipulatif. Kita lihat kartu terakhirnya. Muncul Queen of Swords. Seseorang yang memegang pedang. Kalau saya menarik dari sisi pedangnya, pertengkaran yang luar biasa, di mana pertengkaran ini akan membuat hubungan tersebut secara perlahan-lahan akan hancur. Ini dia guys. Berarti dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan terhadap sisi batin antara diri kamu dengan sisi batin pihak ketiga yang berdampingan terhadap manusia yang telah meninggalkan kamu. Walaupun dari sisi masih ada kaitannya ataupun tidak ada kaitannya, untuk kedepannya ketiga energi ini saling memberikan suatu perlawanan. Ketiga energi ini akan memberikan situasi yang menerima suatu perdebatan. Oke guys,
Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot. Salam zodiak.